Selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi di dalam, sebenarnya ini adalah garis besar video yang ketiga. Yang pertama adalah bagaimana SIPOK sebagai sebuah sistem, kemudian bagaimana SIPOK itu bisa membangun kualitas, karena kemudian akan terkait satu sama lain. Yang ketiga ini adalah kita akan membahas leadership, the new leadership competence. Jadi kompetensi para leader yang baru karena waktu bukunya Tuan Deming adalah The New Economic, bahwa ekonomi model baru adalah dibangun nanti seperti ini sebagai sebuah mikro perusahaan ini, dalam ini konsep bahwa sehingga para leader ini seharusnya memiliki kompetensi akan kita bicarakan berikut. Dan nanti ada 6 buah kompetensi, dan kita kali ini akan membahas kompetensi yang pertama, yaitu sebagai seorang leader kita harus punya kompeten untuk melihat semuanya secara sistem ya, karena besar ya, ada subsistem, ada subsistem lagi, ada subsistem lagi, dan semua terkait menjadi sistem yang besar lagi, dari menyokong pada sistem yang besar, dan harus bisa melihat sebagai sebuah sistem, dan kemudian harus bisa memimpin sistem itu dengan kompetensi yang ini gitu. Jadi kita akan membahas kompetensi yang pertama kali ini, nanti yang kedua akan dalam video yang lain supaya lebih ini mendetail tapi tidak terlalu panjang. Begitulah, mari kita mulai video yang pertama ini. Untuk the new competency of leader ini akan kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu berpikir di dalam konsep, di dalam garis besar sebuah sistem, dan mengetahui bagaimana untuk memimpin sistem itu. Organisasi itu adalah terstruktur ya, ada rantai struktur di situ, ada rantai komando di situ, siapa melapor kepada siapa, dan people atau orang karyawan itu bekerja tentu di dalam sebuah konsep sistem, harus mengikuti aturan sistem begitu. Kemudian di sistem itu eksis, sudah ada atau eksis sebelum para karyawan masuk gitu. Jadi katakanlah kalau sebuah perusahaan betul-betul baru, pasti yang pemiliknya sudah membangun dulu aturan harus bagaimana menerima ini dan sebagainya, harus sudah diatur bagian ini tugasnya apa, bagian tugas apa, mereka sudah akan atur dulu sambil berjalan diperbaiki. Jadi katakanlah pada saat orang masuk itu pasti sudah ada sistem di dalamnya. Jadi kita masuk ke dalam sebuah sistem gitu. Kemudian ketika sistem berubah, ya orang mungkin ya akan mengalami beberapa perubahan, misalnya dulu boleh begini sekarang nggak boleh begitu, ya harus dirubah sesuai dengan yang begitu tadi. Kemudian bagaimanapun orang bisa melakukan perubahan di dalam pekerjaannya, tapi mungkin tidak akan terkait juga ke dalam sistem besarnya gitu, karena dia hanya melakukan tadinya urutannya begini sedikit di bagian mereka sendiri, dirubah didahulukan, sehingga secara output mungkin masih tidak mempengaruhi garis besar dari sistem perusahaan. Dan untuk itu mari kita coba lihat seperti ini. Jadi ini untuk menghargai sebuah sistem ya. Ini saya membuat bantuan video konsep lain. Coba kita lihat seperti ini. Sekarang seandainya ada kan sistem besar tadi. Di sini ada sistem subnya, yaitu supplier sebagai sebuah sistem, organisasi kita juga sebagai sebuah sistem yang di dalamnya ada di dalam pagar ini ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya nanti, dan setelah output nanti akan dikirim pada customer yang sebagai sebuah subsistem lagi. Jadi di dalam sistem besar ini ada 3 subsistem, misalnya kita anggap begitu aja, ada supplier, ada organisasi kita, dan ada customer begitu.
dan masing-masing ini akan bekerja sesuai aturan mereka masing-masing, dan tetapi secara prinsip besar kalau satu ini menghasilkan satu untuk yang lain, ya tentunya yang dihasilkannya ini sudah harus membantu pada sistem yang lain. Coba kita nanti kita ranah secara bagian per bagian. Jadi di dalam perusahaan tadi kan ada supplier di sini, ada organisasi di sini, ada customer di sini. Supplier menghasilkan barang dikirim kepada organisasi, diterima oleh sebuah bagian, diolah menjadi barang setengah jadi, di-assembling lagi menjadi barang jadi, setelah jadi barang jadi akan dikirim kepada customer, sehingga itu adalah tautannya. Tetapi kemudian di sini kan nanti di dalam organisasi ini ada atasan, ada menengah lagi, ada pimpinan puncak, ada menengah lagi, kemudian ada di bawah, mendekati bawah, dan paling bawah yang bekerja tadi. Itu adalah sebuah sistem sendiri, dan ini adalah akan mewarnai sistem tersebut. Jadi bagaimana sikap atasan kepada bawahan, bagaimana hormat bawahan kepada atasan, bagaimana dan tata cara dalam membuat barang, bagaimana kesopanan dalam bertutur kata, bagaimana ya mungkin ini berpengaruh, tapi mungkin buat orang yang ini juga nggak perlu. Jadi bedakan mungkin ada dengan kita sudah agak beradab, dengan yang biadab akan berbeda, karena mungkin dalam konsep yang biadab ya bisa suka-sukanya nggak masalah, mau ngapain orang juga terserah, tapi di dalam konsep yang beradab bahwa kita adalah manusia merdeka, kita manusia maju, masing-masing dengan konsep ingin lebih baik dari yang lalu dan sebagainya, itu adalah peradaban sebenarnya. Jadi kita lihat di diagram kita. Jadi misalnya ini di sini ada customer, dan di sini ada organisasi, dan di sini ada supplier. Ceritanya dalam konsep ini adalah customer memesan barang kepada suppliernya. Dalam konsep ini organisasi ini atau IPO ini adalah supplier dari customer, dan supplier di sini adalah supplier dari si customer, yaitu organisasi, sehingga ini supplier, customer, ini juga supplier, ini customer, begitu. Jadi coba kita lihat bahwa di sini customer memesan barang kepada sebuah organisasi, biasanya diterima oleh pimpinannya dahulu gitu ya. Kalau perusahaan yang baik ya harus di-highlight dulu kemampuannya membuat barang tadi seperti apa. Tapi kalau perusahaan yang palu gada ya udah, asal dia pesan apa, aku nggak bisa bikin ya aku lempar keluar. Tapi bagaimana kemudian outputnya akan diterima oleh customer tidak diperhitungkan, itu yang tidak boleh. Sehingga atasannya menerima order, dia bicara dengan bawahannya menghitung dan sebagainya lah, misalnya begitu, melakukan desain dan sebagainya, kemudian memesan barang kepada suppliernya membuat, ada pesanan, dia membuat barang jadi, barang dikirim kepada organisasi, diterima oleh misalnya, atau misalnya ini adalah tadi setelah konsepnya diketahui semua, materialnya harus ini, nanti prosesnya di sini harus bagaimana, udah dirancang oleh engineer-nya, dan setelah material diketahui, spesifikasi material tadi dimintakanlah kepada supplier, bisa nggak teman-teman bikin barang seperti ini dengan aturan ABC. Ini pun katakanlah perusahaan baik, oh ya bisa, dan dia buatlah barang sesuai yang dimau, kriterianya ABC. Setelah jadi barang yang diperiksa oleh dia sesuai barang ABC, dikirimlah ke perusahaan ini yang beli tadi, diterima oleh penerimaan barang jadi, tapi mungkin diperiksa dulu oleh QC, barangnya sesuai nggak dengan ABC tadi. Oh sesuai, misalnya diterima di gudang barang komponen, nanti diambil oleh bagian produksi untuk diolah dan di-assembling. Setelah jadi WIP diolah lagi menjadi barang jadi. Setelah jadi barang jadi akan diperiksa oleh quality control, dia akan melihat tadi di sini apa yang dulu maunya customer seperti apa, dia akan lihat apakah kemudian barang yang jadi tadi dibandingkan sesuai nggak dengan apa yang dimauin oleh customer tadi. Kemudian setelah sesuai dikirimlah barang itu ke customer, sehingga customer memeriksa juga, oh barangnya sesuai dengan yang diharapkan, misalnya begitu. Jadi
inilah sebuah sistem. Jadi tidak bisa hanya melulu tergantung pada bosnya yang di sini, pada supplier di sini. Semua terkait karena semua tadi membuat menjadi barang jadi yang akhirnya dibeli oleh customer ini, tapi dengan tidak mengecilkan fungsi organisasi, dengan tidak mengecilkan fungsi supplier. Jika tiga aspek ini, tiga subsistem ini harus bekerja dengan baik supaya menghasilkan output yang betul-betul baik buat dia. Karena dengan output yang baik di sini, dia akan menjual ke orang lain pun dia akan menjadi lebih senang, lebih mudah dia menjual dibandingkan dengan kalau kita di sini tidak membuat barang yang baik begitu. Jadi itulah timbal baliknya, ya. Kalau organisasi misalnya ada yang begini, yang kuning sukanya sama yang kuning, yang merah suka sama yang merah gitu. Jadi informasi tata cara pekerjaan atau flow pekerjaan tadi akan bisa terhambat karena masing-masing akan mementingkan benderanya sendiri-sendiri, tidak melihat sebagai jadi kesatuan dari sebuah perusahaan. Ini yang berbahaya. Nanti bisa kita detailkan lagi ya. Nah, kemudian ini pendekatannya juga sehingga pada saat nanti sudah jadi barang jadi dan diterima oleh pelanggan seperti yang diharapkan, ya pelanggan jadi menyukainya, dan ini adalah tujuan dasar dari perusahaan ini. Katakanlah ini adalah langit yang mau dituju bersama-sama oleh sekelompok orang di sini untuk menghasilkan barang yang indah dan diterima oleh customer sebagai sebuah barang yang indah. Inilah tujuan akhir yang dibagi bersama-sama untuk dicapai oleh usaha organisasi ini, gitu. Dan gambaran tadi sebagai sistem tadi adalah itu yang harus dimiliki kompetensi seorang leader, seorang pimpinan. Jadi tidak semata-mata bermain perasaan, suka dan tidak suka, lagi mood atau tidak mood, tapi ada sebagai sebuah sistem bahwa apa yang dilakukan hari ini juga mungkin berkait dengan yang akan datang begitu. Jadi itulah sistem thinking, cara berpikir yang akan membantu kita untuk terlalu mensimplistik atau menganggap gampang, menganggap remeh, ya kan, menginterpretasikan remeh, membuat gampang, menyepelekan, underestimate gitu, dan untuk sebuah problem yang mungkin bisa jadi kompleks. Ini contoh di berikutnya. Misalnya, case pertama, quote pertama adalah cost-nya sudah di luar kendali kita, cost-nya sudah terlalu besar, harga pokok produksinya saja sudah besar sekali, kemudian ditambah lagi overhead pabriknya, menjadi nanti terjadinya adalah cost of goods sold, COGS itu ya, itu sudah besar sekali. Jadi kita nggak punya untung di situ gitu. Jadi kemudian mensimbolkan, karena kita beli materialnya terlalu mahal, ya kan? Mungkin kesimpulannya terlalu mahal dari suppliernya gitu. Tapi kalau seandainya harga yang terjadi adalah terlalu mahal, itu bisa jadi memang dari harga materialnya, bisa jadi juga dari reworknya, bisa juga dari kecacatannya, bisa juga jadi karena lamanya bekerja, bisa juga karena bertele-telenya bekerja, bisa juga karena mesinnya yang tidak baik, bisa juga karena orangnya keluar masuk, bisa juga karena orangnya suka bolos-bolos, bisa juga karena mungkin alat ukurnya tidak bagus, bisa juga karena mungkin si salesnya terlalu overestimate sehingga si prediksi atau ekspektasi dari customernya terlalu tinggi dan ternyata itu semua tidak mampu dipenuhi oleh barang jadinya yang dijual tadi, sehingga sebenarnya itu adalah sistem besar. Jadi tidak bisa hanya ditimpakan pada beberapa bagian, tapi sebagai sebuah pimpinan yang baik itu harus, kalau tangan dan jarinya menunjuk ke depan satu, yang keempat itu ke belakang, ya, itu kepada bagaimana manajemen, bagaimana mengelola sebuah sistem. Dan nanti Mr. Deming pun mengatakan bahwa 94% masalah yang timbul di dalam konsep bisnis ternyata itu dikembangkan dari sebuah sistem. Ya kalau ngomong sistem berarti ya bicara mengenai orang-orang pinternya yang ada di situ, artinya bukan karyawannya gitu. Sebagai seorang ahlinya ya pimpinannya atau manajemennya, kemampuan manajemennya baik atau tidak, itu yang menjadi sehingga cost yang out of control saja itu harus dilihat,
bisa jadi dari berbagai unsur gitu. Ya, kalau ada salah satunya tidak out of control, ya mungkin akan menimbulkan barang jadinya harga pokoknya mahal begitu. Terus kemudian setelah kita punya pandangan secara sistem yang baik, maka kita tidak akan mudah menyimpulkan dengan gampang, oh ini karena kamu, ini karena enggak. Bukan begitu. Jadi harus dilihat, misalnya case-nya di sini misalnya, ternyata cost-nya out of karena dulu pernah ada pembelian yang dipermurah gitu. Ternyata setelah beli barang yang lebih murah, barang yang murah itu tidak bagus, ya kan? Sehingga menimbulkan banyak masalah di dalam produksi, sehingga produksinya lama, dari inputan masuk 200 biji, tetapi yang bisa dipakai cuma 20, lainnya reject semua. Sehingga itu menimbulkan gangguan, jadi lama menunggu lagi, ya bikin lagi, pada saat bikin lagi rusak lagi. Sehingga jangan-jangan cost-nya out of control karena sebenarnya bisa jadi karena mungkin kita memutuskan dulu untuk membeli barang yang lebih murah, cari supplier yang lain yang lebih murah, yang tidak bagus mungkin, tapi kita beli karena supaya harga murah. Tetapi harga murah yang dibeli tidak menimbulkan hasil yang baik, malah menjadi lama, menjadi banyaknya rusak. Harusnya kirim 200, hanya kita bisa kirim 20 karena yang 180 menjadi rusak. Itulah konteks dalam ini, contoh sebagai sebuah sistem. Itu tadi case yang pertama, misalnya karena harganya terlalu mahal biayanya. Yang kedua misalnya, ada usulan dari salah satu unit pekerja yang mengatakan, wah barang ini desainnya rumit banget aku harus bolak-balik, harus hati-hati sekali di sini. Kalau orangnya agak ngantuk-ngantuk dikit misalnya, kok ngantuk ya, misalnya begini, manusiawinya begini, orang kan yang ngantuk, orang ya capek. Jadi di konsep ini ya sangat memanusiakan, respect kepada manusia. Nanti sesuai konsep Tuhan Deming, nanti di belakang ada, ya kan, respect, menghormati kepada manusia ini adalah karena manusia ini sebenarnya kunci dari semua keberhasilan di dalam perusahaan. Bukan karena mesin, bukan karena keindahan pabrik, bukan, tapi manusia. Kalau manusianya baik, manusianya adalah beradab, manusia adalah berkelas tinggi dalam berpikir, bersikap, itu akan lebih baik pada perusahaan dibandingkan dengan mesin yang canggih. Kalau mesin canggih kalau nggak dirawat pun akan jadi hancur ya. Jadi misalnya di sini, ini harus dirubah begini, dibentuk lagi barangnya jadi seperti ini. Nah, mungkin leader di sini menilainya, waduh kalau ini aku rubah nambah ongkosku nih, karena aku diberi plafon untuk boleh menggunakan anggaran aku hanya 200 juta di bulan ini gitu. Kalau aku merubah ini mungkin aku akan jadi 210 juta nanti anggaranku, padahal aku nggak boleh lebih dari itu gitu. Tetapi yang dilihat hanya dari konsep itu. Tapi kalau seandainya kemudian bisa dilihat nanti hal yang lain, jadi kalau si pimpinan di situ hanya berpikir budgeting saja, ya bagus karena itu mendukung ke atasnya. Tapi kalau dalam hal ini tidak punya terobosan atau berpikir yang panjang, kalau sistem pasti akan berpikir jangka panjang. Jangka panjang ini aku rubah sekarang tapi jadi lebih bagus, saya meyakini itu, nanti idenya nggak akan ditolak gitu, idenya akan diterima gitu. Ya, jadi merubah barang sedikit misalnya supaya jadi lebih mudah dipasang dan sebagainya, itu akan membuat lebih gampang assembling-nya, akan menjadi lebih cepat, ya kan. Rate produksinya akan jadi meningkat, tadinya sejam bisa keluar 20 biji, sekarang bisa sejam keluar 30 biji, kan luar biasa misalnya. Naik, ada kenaikan saja, itu sudah lebih bagus dibandingkan sehari sebelumnya. Itulah prinsip improvement, small improvement. Tapi nanti kalau dikumpulkan menjadi besar, akan menjadi gunung yang besar, menjadi improvement yang besar. Mungkin akan mendatangkan inovatif, tetapi inovatif yang dilakukan oleh para karyawan di bawah, sehingga mereka merasa bangga bisa melakukan sesuatu pada perusahaannya, dan pimpinannya akan bisa menerima hasil dari kolaborasi, kreativitas dari para karyawannya tadi. Itulah enaknya kalau mempunyai karyawan pandai. Begitu. Kemudian sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Misalnya salesnya ini, sales manager berpikir, wah supaya jualanku bisa dipandang bagus oleh pimpinan, jualanku lebih banyak, udah deh nggak apa-apa deh, aku misalnya setiap bulan memang aku dikasih bonus dari perusahaan karena gini, udahlah bonusnya mau tak lempar ke teman-temanku, tapi aku akan bilang dari aku pribadi atau apa gitu ya. Nanti teman-temannya yang sales
bisa meningkatkan penjualannya, dia diberi rangsangan dari luar, yaitu uang yang diberikan pada para bawahannya. Padahal mungkin itu uang adalah uang dia sendiri misalnya ini. Sehingga pandangan di sini nanti bisa jadi salah kalau akan jadi. Jadi misalnya memberikan ancangan di luar, memotivasi orang dari luar. Jadi dengan beri iming-iming itu seperti konsepnya carrot, stick, and the donkey gitu. Sebuah keledai diikatlah dengan tiang sebuah wortel di depan kepala dia. Dia mengejar terus wortel itu. Padahal wortel itu nggak pernah akan kepegang sama dia, karena wortel itu akan berjalan mengikuti jalannya dia. Sejauh dia berjalan ya wortelnya akan ngikutin kepalanya dia itu, karena apa? Ditempelkanlah di leher si donkey tadi. Dia akan mengejar terus berjalan, tapi akhirnya dia capek gitu. Jadi dia seperti ketipu oleh sebuah sistem gitu. Loh, karena barangnya jelek kok mau dijual dengan cara gimana pun, kalau barangnya nggak bagus lagi ya pelanggan nggak mau terima gitu. Jadi melihatnya dari satu sisi, wah kita upaya aja supaya meningkat penjualannya. Padahal sebenarnya kalau ke dalamnya, barang yang dijual itu sudah hampir mendekati limit out of context dengan konsepnya orang-orang begitu. Ya, beberapa perusahaan yang dulu jagoan sekarang bisa hilang dari peredaran di dunia ini ya, karena memang mungkin dia obsolete, barang-barangnya udah obsolete, out of date, tidak terbaru, tidak baru lagi, tidak enak lagi dilihat gitu ya. Jadi memberi hadiah tadi dari luar itu adalah secara motivasi, nanti akan juga ada di dalam psikologi di belakang. Secara motivasi itu dari luar, motivasi dari luar, diiming-iming dari luar, di luar dirinya. Tapi nanti kita membahas, nanti ada 4 konsep SOPK ya kan, profound konsep teori dari Pak Tuan Deming. Nanti akan dia bahwa manajer itu tidak memotivasi yang seperti itu sekarang ya. Kalau dulu memang itu memotivasi, tapi di zaman baru ini, baru itu tidak seperti motivasi, menumbuhkan dari dalam motivasinya, bahwa orang akan dihargain, dia akan menghasilkan yang terbaik. Jadi teorinya adalah teori Y. Kalau teori X adalah semua orang adalah penjahat, semua orang adalah brengsek. Tapi kalau teori Y, kita semua orang itu baik. Kalau dia tidak baik, pasti sedang terjadi sesuatu yang membuat dia jadi tidak baik. Sehingga yang harus kita lihat adalah itu. Kenapa ya? Why me? Ada apa dengan saya? Kok sampai orang-orang begitu? Itu yang harus dilihat. Ya, jadi sales tadi hanya melihat dari kacamata sales bagian dia sendiri. Dengan dia begitu, dia akan merusak, karena nanti merusak sistem besarnya, itu perusahaannya misalnya. Karena memang salesnya nggak akan ada yang betah, karena udah dikasih diiming-imingi, baru diiming-imingi pun tidak pernah bisa mencapai, karena barangnya jelek. Jadi dia tidak pernah bisa mencapai penjualan barang yang tinggi gitu, karena barangnya jelek. Jadi bukan salah dari salesnya, karena memang barangnya nggak bisa dijual. Jadi dia akan frustasi nanti. Dia hanya sales tadi hanya dimanipulasi dengan iming-iming. Dia dikooptasi atau diambil supaya mengikuti manajernya, diberilah iming-iming dengan uang. Nah, berpikir secara sistem itu harus saya besar tadi. Oh, ternyata lah barangku itu sudah out of obsolete, out of selera orang-orang gitu. Ya, mungkin yang harus lihat malah apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya buat baru atau apa. Ya, sehinggalah dengan berpikir secara sistem tadi ini, itu kita akan bisa merenewal apa yang kita bisa lakukan di ke depan. Tadi ada hubungan jangka pendek, ada hubungan jangka panjang. Kira-kira begitu, ya. Jadi itu tadi. Jadi sebenarnya sekarang tugas dari seorang manajer itu adalah untuk memotivasi orang itu. Maksudnya di sini tidak untuk memotivasi, maksudnya tidak berlaku seperti tadi gitu, memotivasi yang model begitu gitu. Jadi dia tugasnya aja membuat sebuah iklim yang indah, ruangan yang indah, ruangan yang nikmat, hubungan interpersonal yang baik supaya orang nikmat bekerja. Kalau orang dibentak-bentak terus tiap hari, ya orang pandai pun akan kabur. Jadi sebuah sistem yang buruk, yang jelek, orang yang baik masuk di situ pun akan jadi rusak. Misalnya bosnya marah-marah terus tanpa pernah bisa melihat ke dalamnya. Dia kerjanya ngopi di Starbucks, anak buahnya disuruh kerja.
sesuai dengan arahan dia, maunya begini tanpa dia tahu bagaimana membuat ini sulit atau tidak, bagaimana membuat ini tuh membutuhkan waktu atau tidak, membutuhkan energi atau tidak. Dia nggak pernah akan tahu itu. Dia hanya tahu jadi seneng anak buahnya, jadi dia hanya mengeksploitasi anak buahnya. Secara sistem tidak baik. Jadi pasti orang A masuk, suka pertama, begitu tahu gini, waduh nggak suka, keluar dia. Orang B masuk, keluar lagi. Orang C masuk. Jadi kalau model begini ya perusahaan ini hanya merusak orang gitu, tidak membuat orang jadi lebih baik gitu. Jadi ini perusahaan yang apa ya, terrible gitu, tidak menjadi bagian dari sebuah masyarakat untuk menjadikan orang yang lebih baik, tapi justru merusak orang baik pun masuk jadi rusak, jadi penjahat nanti keluar. Karena pada saat dia dulu nggak belajar jadi jahat, setelah di dalam dia belajar jadi jahat karena melihat atasnya jahat, atasnya brengsek misalnya. Dia jadi belajar, begini caranya. Sehingga besok orang yang tadinya baik, tidak pernah berpikir buruk misalnya, setelah masuk dalam perusahaan yang buruk, dia menjadi belajar akan hal buruk. Sehingga itu akan dibawa, sayangnya itu menetap di dalam otaknya dia, benaknya dia, pendapat dia, believing dia, bahwa bisnis yang baik itu begini, padahal itu yang salah toh. Lah sehingga perusahaannya hanya merusak orang gitu. Saya pernah tahu perusahaan seperti ini, ya. Sehingga ini yang merusak orang. Jadi orang yang di situ akan sangat mengerikan. Lah orang yang bekas dari situ diterima oleh orang lain mungkin juga akan mengerikan sekali nih. Tidak beradab sama sekali nih orang gitu kan. Itulah bahaya sebuah perusahaan. Jadi kita harus segera tahu mana perusahaan yang baik, mana yang tidak. Perusahaan-perusahaan yang begitu, ya kecuali kita terpepet, kita harus makan, apa boleh buat. Tapi secara risiko kita harus kuatkan diri kita untuk menjadi buruk seperti mereka gitu. Mereka buruk biarin aja, tapi saya nggak menjadi orang buruk. Itu kemampuan seseorang, integritasnya lain. Ya. Jadi perusahaan yang baik, leadernya mampu membuat iklim yang baik saja, menciptakan sistem yang orang bisa bangga kepada pekerjaannya, orang bisa bertanya, orang bebas bertanya, orang bebas mengeluarkan ide, orang bebas mengajukan begini begitu. Itu perusahaan yang baik karena kemudian orang akan menjadi kreatif, orang akan menjadi diorangkan, ya kan, sebagai konsep humanize gitu. Sehingga perusahaan sebenarnya juga di samping dia membebaskan kemerdekaan orang untuk bisa berkreasi, tetapi sebenarnya perusahaan itu menerima dampak dari kreativitas tadi, sehingga menguntungkan buat perusahaan. Jadi kita udah membayar gaji, ya sebaiknya gaji itu dipakai untuk mengembangkan hal yang begitu. Tidak cukup lu udah gue bayar, udah kerjaan lu gitu, ya lu mau apa, bodo amat lu, bagaimana urusan kamu gitu. Tapi ini aku udah bayar kamu. Jadi manusia bukan sebuah ongkos yang seperti itu. Terlalu rendah manusia dipandang seperti itu. Manusia adalah makhluk yang kreatif, bipedal, yang diberikan kemampuan berpikir, otak yang besar. Kera juga diberi otak yang besar, tapi masalahnya kera itu tidak punya naluri untuk nurani, untuk seperti manusia yang bisa berkemampuan untuk berpikir dengan baik gitu. Jadi kalau ya seperti itu, ya apa bedanya kita dengan kera begitu, ya apa bedanya kita dengan ayam gitu, anaknya pun dikawinin sama dia, ya. Sehingga itulah bedanya kita bipedal. Kita adalah binatang yang diberi karunia akal budi, bedanya dengan binatang yang tidak diberi akal budi. Seperti itu. Terima kasih.